Shalom, Bapak Ibu Saudara, kita melanjutkan pelajaran kita tentang gereja. Tema masih kali ini simbol gereja dalam perjanjian lama. Dan kita ulangi dulu sedikit. Kemarin tema kita bahwa Tuhan Yesus tidak gagal membangun gerejanya. Sebab Tuhan sudah berkata, aku akan mendirikan gerejaku. Sekalipun gereja sudah jatuh saat ini, pecah menjadi ribuan denominasi, tapi Tuhan tidak gagal. Mengapa? Karena kalau kita melihat di kitab akhir, di kitab Wahyu itu ya, eskatologinya, khususnya yang berkaitan dengan gereja, bahwa Tuhan memiliki para pemenangnya dalam tiap zaman. Pasal 21 ayat 7, barang siapa menang, dia akan memperoleh semuanya ini. Artinya para pemenang ini melakukan ministry ya. Nah, ini yang harus dipahami ya, karena banyak orang membagi zaman itu katanya sekarang zaman kasih karunia. Begitu Yesus datang, nanti tidak ada lagi kasih karunia, tinggal penghakiman, siapa yang masuk surga, siapa yang masuk neraka kekal katanya. Jadi mari kita melihat dulu Alkitab ya, jangan dulu mau terima doktrin biarpun sudah berabad-abad itu. Kita melihat di sini bahwa ada trilogi ministry, saya bilang begitu. Para pemenang ini ya. Yang pertama kita melihat para pemenang ini melakukan ministry di pasal 19 ayat 11 ya, mulai sampai ayat 16. Di situ dibilang Yohanes bilang, aku melihat sorga terbuka, sungguhnya seekor kuda putih dan yang menunggangnya bernama yang setia dan yang benar. Inilah dia Yesus itu. Dia bersama dengan pasukan di sorga itu ya, ikut di situ. Ia menghakimi dan berperang dengan adil. Ayat 16-nya, namanya itu Raja segala raja. Artinya kita raja-raja, dia Yesus itu raja di atas segala raja, juga Tuhan di atas segala Tuhan. Dan mereka ini, tim ini melakukan ministry ya, setelah gereja pelacur itu dihakimi, ini dia tampil. Ministry yang pertama. Yang kedua, dalam kerajaan 1000 tahun, itu juga dilihat ayat pasal 24. Lalu aku melihat tahta-tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya, kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Kita tahu menghakimi artinya Yesaya 26 ayat 9. Apabila engkau menghakimi bumi, maka bumi akan belajar kebenaran, mengenal kebenaran. Jadi sisi positif dalam menghakimi itu membuat orang mengenal kebenaran ya. Walaupun memang sisi menghakimi yang satu lagi yaitu menghajar gitu ya, apa yang ditabur orang itu yang dituainya. Yang ketiga, ini ministrinya lagi ya. Di pasal yang ke tata putih, lautan api ya. Ini pasal 20 ayat 15. Setiap orang yang tidak temukan namanya tertulis dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan dalam lautan api. Ini maut seluruhnya ya. Kita tahu lautan api ini simbol ya, bukan neraka ini. Lautan api itu, lautan itu orang banyak, sedang api itu memurnikan. Jadi sini para pemenang nih, lautan api. Orang banyak yang memurnikan, yang ministrinya itu memurnikan, membersihkan dengan api ya. Barulah muncul langit dan bumi yang baru. Kemudian ada lagi di situ Yerusalem baru itu mempelai anak domba. Inilah bangsa Israel ini ya. Karena perjanjian mereka itu Yahweh dengan Israel itu bersifat suami dengan istri. Dan mempelai anak domba ini pun melakukan ministry ya. Kita lihat di pasal 22 ayat yang pertama ini, daun pohon-pohon itu ada di Yerusalem, ada pohon-pohon yang dipakai menyembuhkan bangsa-bangsa, daunnya itu ya. Kemudian di pasal 22 yang terakhir ini juga ayat 17, roh dan pengantin perempuan itu, maksudnya mempelai anak domba, berkata, marilah, dan barang siapa yang mendengarnya hendaklah ia berkata marilah, dan barang siapa yang haus hendaklah ia datang, dan barang siapa yang mau hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Jadi ministry baik dari gereja pemenang ini ada 3, dari mempelai domba juga melakukan pelayanannya. Daun pohon-pohon itu bisa menyembuhkan bangsa-bangsa, ditawarkan lagi terus air kehidupan ya. Kemudian akibatnya pasal 21 dikatakan di sini ayat 4, maut tidak akan ada lagi dalam langit dan bumi yang baru itu. Tidak ada lagi maut, yang adalah upah dosa. Ingat ya, upah dosa maut, yaitu suatu jenis hidup yang disimbolkan oleh pohon pengetahuan itu. Jadi upah dosa bukan neraka kekal ya. Jadi di sini kita melihat bahwa pada akhirnya
ya, segala sesuatu menjadi baru. Aku membuat segala sesuatu baru, kata Tuhan. Jadi yang lama sudah berlalu, ya. Air mata nggak ada lagi, maut yang adalah upah dosa itu nggak ada lagi, bersih semuanya. Bapa menjadi semua dalam semua. Oleh apa? Bukan asal-asal begitu, tapi oleh ministry daripada gereja. Karena gereja menjadi saksi, gereja pemenang itu menjadi saksi bersama dengan Tuhan tetap melayani, mempelayani domba Israel yang saat ini pun menolak. Pada akhirnya mereka diselamatkan semua dan melayani juga, ya. Jadi Tuhan Yesus tidak gagal, ya, membangun gerejanya, ya. Itu yang kemarin, ya, kita hanya mengingatkan aja. Yang sekarang simbol. Ya, masuk tema simbol gereja, ya. Karena Adam itu simbol daripada Kristus, ya, Roma pasal 5 itu. Maka Hawa itu simbol daripada gereja. Nah, tapi ini kita nggak ambil semua karena Daud pun simbol Kristus, bisa juga menjadi gambaran Kristus dia, ya. Hanya aspek-aspeknya yang banyak segi, banyak aspek, ya. Kalau Daud ini dalam hal perang, ya, karena gereja juga kan laskar Kristus, ya. Yusuf juga simbol daripada Kristus, tapi Yusuf ini kan mengambil siapa tuh isinya, apa yang dikasih tuh, siapa namanya? Dan dia artinya dari dunia lah, ya. Jadi Kristus ini memiliki gereja yang berasal dari orang berdosa, bangsa-bangsa lain. Kalau orang Israel kan ini Yusuf isinya bukan keturunan Yakub. Nah, saat ini kita mau bahas mengenai Nuh, mengenai Abraham yang kedua, dan yang ketiga mengenai Musa. Istri-istrinya nanti kita lihat, ya. Tapi tetap kita melihat juga suaminya, karena Kristus, misalnya kayak Adam dan Hawa di Taman Eden. Adam dikasih tugas pelihara taman ini, ya, taklukkan, kuasai. Itu kan sama juga dengan gereja, ya, untuk memelihara taman hati, untuk menaklukkan, kan sama jadinya. Karena gereja itu dari contoh Adam dan Hawa ini simbol dari penolong, ya. Tidak baik kalau manusia seorang diri saja, akan jadikan penolong sepadan. Jadi gereja itu penolong sepadan dari Kristus kepala itu. Sehingga apapun yang Kristus diberikan tugas, begitu juga gereja mendapatkan tugas seperti itu. Kita melihat Nuh dulu, ya. Nuh ini seorang pahlawan iman. Kalau kita lihat Ibrani pasal 7, dia ada dua di situ. Kenapa dia disebut pahlawan iman? Ibrani 11 ayat 7 itu dikatakan dengan petunjuk Allah tentang segala sesuatu yang belum kelihatan. Nuh itu dengan taat mempersiapkan bahtera untuk pertama menyelamatkan keluarganya, dan kedua karena iman ia menghakimi atau menghukum, ya, harus menghakimi dunia, ya. Dan dia tentukan bagaimana kebenaran sesuai dengan imannya. Jadi ada dua, ya, atau yang kita ambil satu aja lah, menghakimi dunia pada waktu itu, ya. Kita tahu ketika turunan Adam tuh, turunan Set bercampur baur dengan turunan Kain, manusia jatuh dalam, makin banyak dia, makin jahat. Maka Tuhan menghapuskan itu dan mengambil satu keturunan yang lain lagi, yaitu keturunan Nuh. Nuh ini tidak sama dengan orang-orang di zamannya yang kawin mengawin. Jadi istrinya Nuh walaupun gak disebut namanya yang disimbol gereja, tapi dia berasal dari keturunan Set. Karena apa? Karena Nuh ini tidak ikut. Dia dikatakan, memang dia mendapat kasih karunia, tapi dia nggak sama dengan orang-orang sezamannya yang melihat anak-anak manusia cantik-cantik, dia langsung dikawinin aja begitu siapa yang mereka mau. Jadi Nuh tidak begitu. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa istrinya Nuh adalah keturunan anak-anak Allah, celah anak Set, ya. Nah, jadi di sini Nuh menghakimi dunia karena dunia waktu itu bumi menjadi rusak, kata Tuhan, karena kelakuan daripada keturunan Set dan ini yang sudah campur baur itu dengan Kain itu. Maka supaya bumi jadi nggak rusak, ya ini orang dibersihkan dulu, ya, dengan air bah, kita tahu. Nah, Nuh itu ministrinya membersihkan orang jahat dari bumi, ya. Lain dengan pengajaran pengangkatan, ya. Orang jahat dibiarin aja di bumi, ya, kita yang lari. Itu salah. Gimana sih? Yang bumi ini warisan kita, bumi ini milik kita, bumi ini fokus rencana Bapa. Jadi yang jahat-jahat itu pergi dari situ. Karena juga di kitab Mazmur juga dibilang tuh, seperti zaman Nuh, ya,
mereka diangkat. Yang diangkat itu yang jahat. Jadi Nuh itu memulihkan bumi. Nuh itu ministrinya, menghakimi, memulihkan bumi sehingga bumi menjadi bagus lagi. Mulai dari keturunan Nuh dengan istrinya, 3 anaknya Sem, Ham, Jafet, dan istri mereka. Nah, istrinya Nuh ini simbol daripada gereja. Maka karena Nuh tugasnya itu menghakimi, dalam arti, ingat ya, kalau menghakimi 2 aspek itu, menghukum benar, kedua memulihkan, ya. Kayak penjara juga sebenarnya kan itu lembaga permasyarakatan, itu kan artinya untuk memulihkan juga, memulihkan ya. Jadi tugas gereja juga sama, menghakimi dalam arti memulihkan, tapi juga memberikan apa yang tabur orang itu yang tuanya juga. Makanya gereja pemandang di sini diberi hak kuasa untuk menghakimi. Mari kita lihat dulu yang tadi itu, Wahyu itu. Wahyu pasal kuasa untuk menghakimi kerajaan 1000 tahun itu. Wahyu pasal 20 ayat 4. Lalu aku melihat tahta-tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya, kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Memang sekarang ada firman Tuhan dibilang jangan menghakimi, tapi saudaraku, orang kata Paulus, orang-orang kudus jangan menghakimi malaikat-malaikat juga. Jadi kita nggak menghakimi dalam arti menilai dan memvonis, ya enggak, karena kita nggak bisa saat ini memvonis orang gimana, kecuali kita dari ketua di organisasi gereja, nah bisa ini itu yang menghakimi. Enggak pun kita ini kita vonis dia, kita pecat lah, kita geser lah, macam-macam. Nah, itu yang menghakimi itu. Kalau kita sekarang hanya bisa menilai saja, kita menilai ini gereja udah jatuh, harus kita melakukan itu. Karena firman Tuhan bilang, nyatakan apa yang salah, beritakanlah, ya. Karena nanti ada saatnya orang nggak dengar lagi, telinganya tuh udah inginnya yang enak-enak aja. Kumpulin guru-guru palsu, ngomong yang enak-enak. Itu sebabnya ini kesempatan. Jadi saya ini menilai, bukan menghakimi, karena nggak ada hak saya untuk menghakimi. Bagaimana? Tapi nanti kalau kita Tuhan datang, kita diberi hak kuasa, dibilang di sini, untuk menghakimi. Nah di situ baru kita bisa menghakimi. Kalau di sini nggak bisa, kita hanya bisa menilai, ya. Tapi gereja di zaman Nuh ini ya, ministrinya ini ministri loh ya. Ministri Nuh itu ya menyelamatkan keluarga, tapi yang kedua dia menghakimi dunia pada zamannya supaya bumi itu pulih. Begitu juga kita gereja. Tugas gereja itu menghakimi dalam arti memulihkan bumi, ya. Jadi ini nomor 1 ya. Ini simbolnya ya Nuh ya. Oke, langsung aja kita kedua, Abraham, ya. Berarti karena Abraham ini simbol dari Kristus juga. Karena dia ini 3 bapak ini, Adam, ya. Tuhan mulai gagal keturunannya ini, kasih Arba. Nuh, panggil lagi seorang bapak. Ya, ini juga simbol Kristus ini. Kalau Adam simbol Kristus, ini juga simbol Kristus karena dia bapak. Memulai dispensasi yang baru. Nuh itu karena dia punya Ham itu dikutuk, akhirnya Ham Kusi Nimrod. Bangun dia kerajaan sini. Tuhan putuskan lagi dengan Babel, masuk kali Abraham. Ini bapak juga. Nanti sebentar baru masuk Musa. Ini kita akan lihat Musa karena dia juga memulai satu katakanlah perantara perjanjian. Kita lihat. Oke lah, ini Abraham dulu lah. Jadi Abraham ini apa ministrinya? Kalau kita lihat konteksnya dulu, kenapa Tuhan pilih Abraham ini? Jadi begini, setelah ini Nuh, Sem, Ham, Jafet. Ham ini dikutuk itu, setelah itu dia melahirkan Kusi melahirkan Nimrod. Nimrod inilah orang yang mula-mula berkuasa, artinya seorang pemberontak di hadapan Tuhan, membangun kerajaan sendiri. Dia bangun menara Babel supaya jangan melawan rencana Tuhan, supaya jangan berserak. Kedua, cari nama, bukan. Memang itulah orang kalau bangun kerajaan sendiri kan mencari nama. Jadi setelah itu Tuhan bikin penghakiman, pecahlah itu. Karena bahasanya jadilah bangsa-bangsa. Tapi bangsa-bangsa itu punya raja masing-masing. Ya. Jadi kerajaan yang dibangun Nimrod yang tadinya 1 jadi pecah. Dia memang yang mula-mula jadi raja, tapi pecah. Nah dari situ, dari kerajaan-kerajaan yang pecah inilah Abraham dipanggil. Untuk apa? Untuk bangun kingdom.
Bukan kerajaan manusia, tapi kerajaan sorga yang termanifestasi di bumi. Itulah ministrinya Abraham. Dengan cara Abraham dipanggil keluar dulu dari apa? Dari kerajaan dunia ini ya. Dari Ur Kasdim, keluarin, bahkan dari sanak saudaranya, semuanya ya. Keluar dulu, Tuhan akan memulai sesuatu yang baru dari Abraham ini. Kingdom, makanya dikasihlah dulu tanahnya, dikasihlah keturunannya. Nah, Israel itulah jadi kingdom itu, simbolnya kingdom of God itu ya Israel itu. Walaupun sampai sekarang ya masih gagal ya untuk mengekspresikannya. Baik, jadi ministry Abraham itu adalah kingdom, dan kingdom ini maksudnya menaklukkan kerajaan-kerajaan dunia. Karena Alkitab bilang itu ada apa, si Nebukadnezar itu mimpi itu ya, emas, perak, apa semuanya. Dan akhirnya timbul batu yang nggak tanpa perbuatan tangan manusia menghancurkan semua kerajaan dunia. Di kitab Wahyu juga dibilang kerajaan dunia ini akan menjadi kerajaan Tuhan, dan yang diurapinya artinya gereja pemenang yang diurapinya. Jadi ministry Abraham adalah membangun kingdom of God yang termanifestasi di bumi. Itu ministry Abraham. Nah, sekarang Sarah yang simbol gereja, apa ministrinya? Ya sama ya. Sama juga ministrinya, karena dia penolong ya. Tapi masalahnya ini saya mau sampaikan sesuatu yang saya rasa ini penting ya. Sarah ini kalau kita lihat perbuatannya dalam kitab Kejadian, sepanjang kita baca ini kayaknya nggak ada yang membuat dia selayak atau layak mendapat gelar pahlawan iman. Ya, nggak layak kelihatannya. Pertama, Sarah ini ngomongkan sama Abraham, engkau tahu Tuhan tidak memberi aku anak. Itu sangat salah itu omongan Sarah itu. Orang Tuhan udah bilang kok keturunanmu melalui Sarah itulah yang akan jadi keturunanmu. Jadi Sarah bilang, Tuhan nggak kasih aku anak, udahlah hampirilah Hagar. Itu perkataan, bukan perkataan orang beriman itu. Perkataan orang yang nggak tahu firman Tuhan itu, nggak ingat janji Tuhan. Ya. Kemudian yang kedua, Sarah ini dia setelah dia menindas Hagar ya, waktu dia kasih Hagar, waktu Hagar hamil, dia meremehkan Sarah, ditindas ya. Itu perbuatan itu juga tidak cocok disebut pahlawan iman. Kemudian yang ketiga, Sarah ini dia waktu dijanjikan lagi itu udah tinggal, Abraham udah 99 tuh, udah mau 1 tahun lagi kurang lebih Ishak lahir. Waktu si Sarah dikasih tanya ada malaikat janji tahun depan nih kau punya anak. Sarah ketawa. Nah, itu kan sama orang ngeledek. Waktu dibilang ini kenapa Sarah ketawa? Dia mengelak lagi. Enggak, aku nggak ketawa. Kata malaikat, enggak, kau memang ketawa. Makanya Ishak ini namanya ketawa ya. Enggak cocok dia disebut pahlawan iman. Tapi kenapa di kitab Ibrani Sarah itu pahlawan iman? Mari kita melihat itu ya di ayat berapa itu? Sarah, Ibrani 11 ayat 11 ya. Dikatakan situ, karena iman ia juga nih, ianya Abraham ya. Ia juga dan Sarah ya beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu. Jadi Sarah termasuk dalam pahlawan iman yang dikatakan saksi-saksi iman ya di sini ya. Saksi-saksi. Di kitab Ibrani dia termasuk ini. Kenapa? Nah, kalau itu 1 Petrus 3 ayat 6. Ini saya melihat ini di sinilah kelebihan Sarah itu. 1 Petrus 3 ayat 6. Katakan begini di sini. Sama seperti Sarah taat kepada Abraham dan menamai dia tuannya. Jadi Sarah ini punya 1 kelebihan sebagai istri. Dia tunduk, katakanlah begitu ya, sama Abraham ini. Sehingga apa yang dimiliki oleh Abraham itu dimiliki oleh istrinya, oleh Sarah. Karena apa yang dimiliki suami, ya itu menjadi milik istri. Dengan catatan, ya istrinya mesti menundukkan diri seperti Sarah ini. Inilah kelebihan Sarah ini. Jadi gereja, yang kita simbol Sarah itu simbol. Gereja mesti tunduk sama Kristus. Karena begini sekarang, ini spirit Nimrod ini yang bangun kerajaan ini udah masuk ke gereja nih, ya. Gereja sudah kemasukan pemerintahan, sistem pemerintahan manusia.
Pecah denominasi itu sistem pemerintahan manusia itu. Bagaimana orang mau tunduk sama Kristus kalau dia sudah masuk di dalamnya? Karena kalau organisasi sudah tahu kan, di sini manajernya atau gembala sidangnya atau apapun penatua atau apa, itu yang di bawah itu hierarki itu harus menunduknya ke situ. Kalau saudara pengerja misalnya di salah satu organisasi gereja, saudara tidak bisa bilang saya merasa Kristus pimpin saya atau roh pimpin saya ke sini. Nggak bisa, saudara dipecat langsung nanti. Saudara harus tunduk sama atasan saudara itu, yaitu manusia itu, karena otoritas organisasi adalah otoritas manusia. Sementara otoritas organisme adalah otoritas hayat, otoritas Kristus, otoritas roh. Jadi nggak bisa. Nggak bisa lagi mengikuti anak domba kemana dia pergi, nggak bisa kalau sudah masuk ini. Karena gereja sudah kemasukan spirit daripada kemasukan hierarki, Nikolaus. Ya. Itu sebabnya, kalau kita mau seperti Sarah, hanya mengikuti pimpinan roh, saudara dan saya harus keluar dari sistem pemerintahan manusia dalam gereja itu. Supaya bisa kita mengikuti pimpinan roh kemana saja Tuhan memimpin. Persis yang di kitab kisah para rasul. Semuanya itu dipimpin roh kemana saja. Filipus juga. Makanya ada 70 kali di kitab para rasul. Istilah-istilah penuh roh, dipimpin roh, kata roh, roh memberi penglihatan, semuanya ya, roh melarang, roh semuanya itu. Jadi dari sini kita dapat pelajaran, ya, saudara, gereja pemenang itu kalau mau berfungsi seperti Sarah harus keluar dari sistem pemerintahan manusia, sistem pemerintahan manusia di dalam gereja. Ya, memang para pemenang itu di luar sistem itu. Tidak mungkin di dalam itu. Sudah uang jabatan di sini dibicarakan, gimana lagi? Mau ngomong-ngomong dipimpin roh, jangan deh. Kalau dalam saya juga 10 tahun kok dalam saya aja yang walau dalam satu level dengan para penatua 5 kami pendetanya. Saya juga nggak bisa bilang dipimpin roh. Udah kita bikin aturan, kita yang bikin aturan, kita bikin jam kerja, kita bikin job desk, deskripsinya udah ada, semua udah ada, tinggal jalan aja. Jangan ngomong-ngomong deh dipimpin roh, ya. Dalam konteks organisasi jangan ngomong begitu, munafik itu. Karena hanya kalau pimpin roh hanya bisa di luar, harus orang bebas, kayak Paulus dia bebas. Dia bisa kemana saja yang Roh Kudus suruh dia pergi, ya. Saudara dan saya yakin kalau gereja pemenang ini akan mirip dengan Sarah. Seorang yang hormat kepada roh, mengikuti pimpinan roh, kepemimpinan Kristus. Hanya dipimpin Kristus saja. Bisa jadi memang Kristus bicara lewat si A, si B, karena Tuhan berbicara dalam banyak cara. Tapi tetap kita mengikuti suara roh, kan gitu. Nah, inilah dia ya. Jadi Sarah ini gereja Sarah seperti itu. Ketiga ini, ya. Ketiga ini Musa lah, langsung aja ya. Musa ya, kita cepat aja. Atau kita sambung besok aja ya. Besok aja lah ya, Musa ini ya. Kita ini aja dulu ya, kita simpulkan aja dulu sekarang. Jadi gereja ya dari Nuh ini, dari cerita Nuh itu memiliki satu fungsi menghakimi bumi. Ya, jadi penolong ya, menolong Kristus ya untuk itu. Kedua, gereja harus seperti Sarah ini, nunduk total kepada Kristus. Ya, harus dalam konteks organisme, dalam konteks itu baru bisa. Kalau dalam konteks organisasi tidak bisa begitu. Ya, jadi ya begitulah. Ini nanti kita sambung lagi besok mengenai simbol gereja ini, ya. Nanti ada lagi simbol gereja di Israel ya, Kemah Suci, baik Salomo itu simbol gereja juga ya. Oke, puji Tuhan, haleluya, amin.